tuh kalau ngelihat Nanas pakai seragam Trans 7 itu, bawaannya jadi pengen kerja di Trans 7 dari Senin sampai Jumat. Office hour dari jam 9 sampai jam 9 pagi lagi kalau perlu sama-sama kamu. Benar-benar kamu cantik loh, lebih cantik pakai seragam Trans 7 ini makin. Masa sih? Ya serius. Keren sih kalau hitam gitu. Kamu suka cowok hitam? Enggak. Tadi kamu bilang maksudnya keren. baju. Oh, saya sangka cowok hitam. Coba berdiri kamu coba. Kamu duduk dulu dong. Seorang putri cantik terus. Lihat tuh. Nih, kalau saya jadi direktur Trans 7, kamu akan saya angkat jadi sekretaris direktur. Juragan, Kenapa sih kamu? janganlah Juragan membeda-bedakan kasih sayang. Kan sama-sama kita di rumah Uya. Kalau Nanas dikasih baju seperti itu, Iya. kenapa Idar belum diganti baju? Ya beda lah. Beda gimana? Mana ada Ida yang kuat? perempuan, Ida juga perempuan. Mau ngapain coba, mau ngapain? Mau merawat sama Idar. Idar. Kalau Cik Idar juga kerja di Trans 7, umur Cik Idar udah jadi pensiunan. Ingin Ada umur mau 70 udah masih kerja di Trans 7. 70, 72. Pokoknya Idar mau cari di belakang. Cari yang gede, yang muat. Yang muat, Mau kakak cari yang muat, cari yang muat. Cari yang muat. Cari yang muat. Nah, ibu-ibu, Nanas pakai seragam Trans 7 karena ini adalah Road to HUT Transmedia yang ke-14. Jadi, besok ada HUT Transmedia yang ke-14. Itu inspirasi negeri. Tayang besok ya. Jadi jangan lupa nih, besok duduk manis di depan TV, nonton ya. Nah, karena hari ini adalah Road to 1 hari menuju HUT Transmedia, ada seorang ibu yang mempunyai seorang anak, yang anaknya tersebut memiliki sebuah masalah buat lo. Namun yang spesial masalahnya ini, ya kan, anaknya itu adalah, ya kan, pokoknya ini berhubungan dengan ulang tahun Trans 7 nih. Dia udah 2 bulan diem-dieman. Kenapa sih kamu kayak jijik gitu aku deketin? Lagian deket banget. Maunya? Gini aja udah. Begini aja nggak apa-apa. Yang penting hati kita saling berdekatan satu sama lain. Ya udah, kalau begitu langsung saja inilah dia ibu yang memiliki masalah dengan anaknya. Ibu In. Ibu ini udah 2 bulan ya diem-dieman sama anaknya ya? Iya, Kenapa ibu? saya juga heran. Sudah 2 bulan ini Ya? anak saya denok diamin saya. Ya saya sedih. Ada apa sebenarnya denok itu? Iya. Atau karena ada pacarnya yang merasa saya tidak menyetujui, padahal saya tidak seperti itu. Kita kan orang Jawa punya aturan sendirilah. Iya. Ada tata krama. Orang anak gadis mau diambil. Oke. Nah, jadi tante ini menuduh bahwa anaknya 2 bulan ini diem-dieman karena pengaruh pacarnya atau cowoknya. Iya. Yang tante nggak setuju apa nggak setuju nih? Iya, dalam hati tante sebetulnya bukan tidak menyetujui, tapi namanya orang tua punya perasaan yang kadang-kadang itu tidak bisa dilihat, tapi rasanya orang tua kan tahulah
yang terbaik buat anak gadisku satu-satunya. Iya. Emang ibu ada berapa anak? Saya punya dua. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Denok paling kecil. Jadi masalahnya sebetulnya apa? Selain itu apa? Ada masalah apa? Ibu nggak setuju sama cowoknya itu apa masalahnya, Bu Saudara, Bu? Ya mereka itu kan pacaran belum begitu lama. Iya. Lagi pula kan pindah ke Surabaya. Siapanya? Pacarnya siapa itu? Si Pret apa siapa namanya itu? Oh, cowoknya Deno? Iya. Si Pret, namanya yang Pret? Ya saya kalau manggil Pret. Kenapa? Kenapa kalau manggil Pret? Ya merasa ini aja. Merasa enak aja kalau manggil begitu. Si Pret ya, berarti ini kayaknya emang ibu nggak suka banget sama si Pret ini ya. Untung depannya nggak ada si Kam ya. Ya udah, kalau begitu ini yang luar biasa yang kenapa saya juga terperangah karena anak ibu ini ternyata bekerja di Trans 7. Dari tadi udah di sana. Deno, langsung. Kaget ya, nak? Deno, Kiki. Kan tadi suruh bantuin. Suruh bantuin Dia sorry. belum dari program Rumah Uya, cuma hari ini suruh datang bingung ya. Ya, duduk aja. Main Mbak di sini Mbak. Kamu panggil Mbak? Iya. Kan udah punya cucu. Dari Mbak. Kenapa nih ada denoknya nih? Apa deh? Kenapa? Katanya kamu 2 bulan gak ngobrol sama mama, diem-dieman. Kenapa Pak Denok kok dia milih ibu? Ibu kan juga kaget. Ibu rasa sedih. Yang biasa Mbak Denok sama ibu sayang, kok diem aja. Ya lo gak suka aja kalau apa ya? Kalau Mambu tuh terlalu lo manggil Mbak. Kalau nggak Mambu Mbak. Mambu tuh apa? Mambu kan bau. Iya. Mama ibu Oh, ceritanya. Mambu, iya. Ya intinya lo gak suka aja kalau misalnya Mambu tuh terlalu apa ya? Terlalu ngasih tahu sama si Pret ini mesti gimana gitu. Pret ya. Emang mama manggil cowok kamu Pret? Iya. Iya, Lo kenapa? suka dia? Iya. Ya udah, apa namanya? Lo gak suka aja kalau Mambu terlalu nyuruh Pret gini-gini. Terutama waktu Mambu ketemu dia di Surabaya kan. Nah setelah Mambu ketemu sama Pret di Surabaya, ibunya Pret juga ngasih tahu Mano, dia bilang, Deno ada apa dengan anak saya, kok biasanya pulang jam 8 malam sampai jam 12 malam tuh belum pulang juga, dia bilang gitu. Oh, malah kamu ditanya balik sama ibunya Pret itu. Kok jadi sedih sih gue? Jangan dong, kenapa nih? Emang kenapa nih, kenapa? Terus? Ya udah, terus gue akhirnya lo nanya tuh Mbak sama si Pret, emang kenapa? Terus Pret bilang, iya ibu kepengennya begini-begini soal pernikahan, dia bilang gitu kan. Ibu kamu? Ya biasa toh Mas Uya. Iya. Kita orang Jawa, punya Iya. aturan tersendiri. Seperti apa? Ya seperti namanya pernikahan pasti ada lamaran, ada pengajian, ya kan? Iya. Ada midodareni, itu kan sudah biasa. Tapi si Pret ini? Tapi Pret saya ketemu di Surabaya, kayak penerimaannya dia, Beda. apa yang saya bicara kok beda. Apa penerimaan dia? Terus nggak tahu tiba-tiba dia ngomong sama Denok seperti itu. Kok terus Denok sama ibunya terus 2 bulan itu tidak ngomong sama ibu apa. nih. Iya. Jadi si Pret itu bilang apa sama kamu, No? Ya dia bilang, ya ibu minta ya pengajian, terus midodareni ada jualan dawet gitu kan. Iya, emang ada adatnya kan. Ada adatnya. Nah dia mungkin karena baru pindah ke sana juga, jadi mungkin dia ngerasa jiper lah, ya kan? Dia ngerasa jiper. Nah emang sih gue juga menyayangkan dia, kenapa dia langsung down gitu loh. Juga maksudnya gue udah bilang ya udah yuk kita maju bareng-bareng, gue bilang gitu. Terus dia bilang enggak deh, kayaknya gue nggak bisa, gue nggak sanggup. Oke, jadi kamu hubungannya sama Pret itu putus apa masih nyambung? Break aja. Break aja? Iya. Gara-gara miscommunication atau salah persepsi nih ya? Antara mau ibu kamu sebelah apa, cowok kamu gimana? Nah, kalau misalnya Pret ada di sini, ibu mau ketemu nggak? Mau justru ibu kepingin ketemu sama Pret. Apa yang dia bicarakan sama Denok? Sampai Denok kok marah betul sama ibu. Oke, kalau gitu kita panggil aja Pret.
Denok nih adalah Nangis kan mak gue. ya, hari ini sengaja Denok dan ibunya ya disuruh ke sini untuk sebetulnya kita targetnya bukan Denok sama ibunya, Tarmin produsernya Rumah Uya. Biar Porinya nggak curiga, dan Pori kan biasanya nggak pernah mau dia di bawah. Kita bilang nih, ini khusus trans 7, orang trans 7, jadi kamu semua harus ada di bawah. Sudah targetnya adalah Pori, ya. Nah, ya. Jarang ngerjain produser, boy. Dan biasanya kan Pori ini sebagai produser Rumah Uya kan selalu begini, selalu negur. Mas Uya, tolong lebih kulik lagi, lebih kulik lagi. Ayo, pasti bisa. Ini orang harus ada sisi ininya. Nah, sekarang gimana pas dia duduk di sini, kita kulik. Nah, ini si Denok sama Mambu udah jauh-jauh dateng loh. Emang khusus buat lu? Iya, kan lu tuh jam 6 harus keluar loh, ini nggak keluar. Oke, ya udah, jadi Denok sama Mambu, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Ya, luar biasa. Ya, lihat acting luar biasa teman-teman. Ya. Mama dilangsung sini. Maaf sekali kita terpaksa melakukan ini supaya Pori bisa ada di studio ini dan Enggak, itu Denok urusannya belum keluar. iya, tapi sudah selesai sama kita kemarin sebetulnya. Nah, Pori, ini mama kamu ya. Apa? Ya. Iya. Tante, apa kabar? Ada suaranya. Gimana ngelihat Pori selama ini, acaranya Pori nih yang diproduseri Rumah Uya nih? Ya seneng, alhamdulillah. Suka nonton, Ma? Suka, kadang-kadang suka ada cucu sih, suka jadinya rebutan sama cucu. Kadang cucu maunya yang lain. Mama ngapain sih? Siapa yang nelfon Mama? Siapa? Siapa? Tian ya, yang nelfon Mama Tian ya? Siapa? Ngaku mah, ngaku. Mama nggak ngerti juga. Udah, pokoknya lu sini aja, Pori, lu nggak usah banyak Mau nanya protes. Abang, ini curiga nih, kasusnya pasti nggak enak. Nah, ya. Nah, Astagfirullahaladzim. Pori ini dengar-dengar dulu masa kecilnya terpisah sama ibunya, betul? Betul. Berapa lama? 22 tahun. 22 tahun terpisah. Kenapa? Ya, karena sayanya kerja jadi TKI Di Saudi. Saudi. Tapi jadi 20. perawat. Jadi perawat di Arab Saudi, Iya. terpisah 22 tahun dengan Pori. Iya. Nah, ini selama di Saudi itu Tante ya, pernah nggak kepikiran Pori ini di sini susah makan atau mungkin Ya sering atuh. Ya, saya kan kalau makan juga nggak bisa makan. Di sana kan apa yang dipikirin Tante pada saat itu? ya anak saya makan apa gitu di sana. Iya. Pori pernah cerita sama kita di sini, katanya waktu kecil Pori itu pernah sampai sendirian di rumah, terus nggak bisa makan, sampai ada pohon jambu ya depan rumahnya, jambu apa namanya itu? Jambu batu, diambil sama Pori dan dibungkus plastik untuk makan berapa hari. Nah, Tante tahu kejadian itu nggak Tante? Enggak tahu. Nggak tahu. Bener itu, Por? Kan lu pernah cerita soalnya. Iya. Dia nih resenya bener nih. Nah, Enggak kan, dulu bokap sama nyokap pisah, gitu Iya. kan. Aku ikut papa gitu Iya. kan ke Temanggung, cuman ya dari 4 anak cuman aku doang yang dibawa papa ke Temanggung dan Iya. tapi ternyata maaf ya Pak, nggak, ya gue ditinggalin aja gitu di rumah cuman dengan duit bekal 5.000 doang, disuruh ditinggal selama sebulan lebih ini, padahal mama di sana padahal kerja duitnya dikirim ke papa gitu, tapi tidak pernah nyampe ke anak-anaknya, dan kita aku sama kakak-kakak dipisahin gitu kan. kenapa dipisahin tuh, sama kakak-kakaknya? Nggak tahu juga. Nggak tahu. Nggak. Dan mama nggak pernah tahu karena mama 22 tahun di Arab Saudi Iya. pada saat itu. Tapi Soalnya tiap tahun pulang. Gimana? Nah, sekarang hubungan sama ayah gimana, Por? Sama bokap? Nggak pernah ketemu sih, udah berapa lama ya? Ya udah, pokoknya bokap kan gitu ya, datang dan pergi gitu kan. Rumah itu kayak terminal. Kenapa? Ya cuma selintas sejam 2 jam terus pergi gitu. Kayak terminal ya. Bokap emang nggak, Romani nggak pengen ketemu bokap? Ya pengen, nanti kalau nggak kawin sama siapa ya? Nah, emang Pori belum nikah ya Tante? Maksudnya banget. Hah? Nah, kenapa nih soal nikah kenapa emang? No, please do, please.
Tante? Maksudnya banget. Hah? Nah, kenapa nih? Soal nikah kenapa emang? No. Please do. Nggak tahu dia yang punya hubungan. Dulu kan Tante sempat gak setuju sama pacar yang namanya ya Tante? Iya. Emang kenapa Tante gak setuju? Hah? Sama persis sama bapaknya. Oh gitu? Sama persis sama bapaknya, tapi dilarang ya nggak mau. Jarang gak mau, dan sekarang masih nggak? Enggak juga. Enggak. Setelah ketahuan semuanya, ditipu dia baru sadar dia. Iya. 126 ya. Oke, nah sekarang Pori statusnya udah punya pacar belum? Udah. Tante kenal nggak? Kenal sih. Setuju nggak sama yang sekarang pacarnya? Kalau dia suka ya seneng apa aja. Kalau Tante suka nggak? Dulu kan nggak suka sama yang dulu tuh. Yang dulu, ya ini kan kita baru kenal baru tahu 2 kali gitu ya. Baru kenal 2 kali. Kayak gitu ya ngelihat Porinya aja gitu. Kalau Porinya seneng saya kan nggak bisa. Ini kan. Tante pengen nggak Pori cepet nikah? Ya mau dong. Kalau nikah harus ada wali. Udah lama gak ketemu bokap. Sekarang kalau bokap nonton, saya yakin bokap nonton pasti. Lihat tuh anaknya tuh di TV. Apa yang lo pengen ngomongin sama bokap? Yang mana kameranya? Papa ya, Papa dimanapun Papa berada gitu kan. Nggak tahu kabar Papa sekarang di mana, sama siapa tinggalnya gitu kan, karena nomaden gitu Papa tuh. Semoga sih baik-baik aja ya Pak ya. Terakhir sih dengar katanya udah sampai susah jalan gitu. Nah maksudnya jangan nonton Nggak ngomong semua harus diomongin. Namanya undang-undang terus dikeluarin. Kalau enggak, iya suka sebel gitu. Papa kenapa dulu melakukan hal ini gitu. Jadi ibaratnya nggak apa-apa keluarin. Walaupun kata-katanya berantakan nggak apa-apa. Iya. Mungkin memang kalau sekarang Papa ada lagi gitu, mungkin emang udah susah gitu penerimaannya, karena memang kita akhirnya terbiasa nggak sama Papa kan. Tapi semoga Papa, dulu sebenarnya aku pernah punya salah gitu sama Papa. Aku tuh kalau dari 4 orang anak yang paling deket sama Papa gitu. Mau Papa kayak gimana gitu kan ya, tetap aku yang paling dekat sama Papa. Sampai pada suatu hari aku udah lama nih nggak kontek-kontekan, setiap SMS tuh cuman minta uang gitu kan. Maaf ya, setiap SMS tuh cuman minta uang. Akhirnya kesel gitu kan, yang ini gimana sih kok setiap SMS minta duit nggak nanya kabar anaknya gimana gitu kan. Sampai akhirnya memaki-maki lah dengan kata-kata kasar gitu kan. Maksudnya kenapa sih selalu kayak gini gitu, setiap butuh baru menghubungi, setiap nggak punya duit baru menghubungi. Terus kemana gitu selama ini ketika kita lagi butuh, ketika aku cuman makan jambu biji di depan rumah gitu kan, nggak ada siapa-siapa, nggak bisa komunikasi sama kakak-kakak gitu kan. Bener-bener lost berapa tahun gitu dari keluarga yang di Tegal gitu kan, cuman hidup sendiri 3 tahun di kota orang gitu. But I forgive you gitu. Saya memaafkan Papa dan minta maaf juga kalau pernah berkata-kata kasar gitu sama Papa. Terus ya gitu aja sih Mas. Ya mudah-mudahan Om melihat tayangan ini dan bisa bertemu secepatnya. Karena memang hubungan anak, hubungan darah, anak ibu, anak bapak, saya pikir ya, gimana Umi, menurut Umi dalam kasus ini gimana Mi? Semua orang pernah salah kan Mi ya, tapi semua orang juga pernah punya alasan untuk melakukan sebuah tindakan. Gimana Umi? Bos, Ya. saya episode ini kayaknya kagak mau komentar dah. Kenapa Mi? Salah dia produser saya. Gak usah takut Mi, ya kan? Bos, Ya. takut kagak dibayar. Aduh ya Allah, produser kita itu ibu. Selama ini ibu kan cuma nonton Rumah Uya, nggak tahu produsernya yang mana ya kan? Nah, ini nih. Itu yang masih muda tuh. Iya. Cuma. Bos, Gimana Mi? bener yang saya bilang, kan sering saya bilang, jangan mau nyubit orang kalau diri kita nggak mau dicubit, Iya. ya kan?
Biasanya Neng Kori ini kan selalu bilang sama bos, Mas Uya coba korek, Mas Uya coba korek apa infonya, begitu kan? Sekarang. Nah, mohon maaf. Ya. Ntar kapan-kapan juga. Umi, Jangan-jangan ntar saya juga yang di sini. nah, tahu. Gimana nih kalau hubungan anak sama bapak nih jadi nih? Yang jelas begini, setiap manusia itu kan tidak ada. Sering saya bilang manusia bukan setan, manusia juga bukan malaikat. Maaf produser ya, maaf ya. Artinya begini, manusia itu tidak ada yang sempurna, artinya tidak punya salah sama sekali, dan juga manusia tidak ada yang salah mulu, ya kan? Salah dan benar itu memang ada di manusia. Ah, kalau misalnya yang kayak tadi Neng, saya manggilnya dia emang Neng produser, Bu. Iya, emang saya manggilnya Neng produser, tanya aja. Ya orang tuaan saya kan, iya, jabatannya tinggian dia. Ya. Kalau kita lihat dari apa yang tadi diceritakan oleh Neng produser itu, saya yakin semua orang pasti akan bilang bahwasanya kewajiban orang tua itu tidak begitu, Bos. Ya, betul. Ya kan? Berarti mengabaikan atau meninggalkan kewajiban. Ya. Adapun misalnya sekarang balasan anak kurang menyenangkan ke hati, ya cobalah kita koreksi diri kita, ya kan? Apa yang dulu kita ya? tanam suatu saat akan kita petik. Ya. Siapa yang menabur apa tuh? Pasti dia akan menuai, kan begitu kan? Nah, cuma Neng produser mohon maaf, kalau ngomong masalah jadinya pengen nangis. Sama ini kisahnya Umi. Kalau Neng ibaratnya cuma makan jambu, sayang. Senangnya semuanya ntar kita nangis. Malah gua sih yang disorot. Tapi inna ma'al usri yusra, yang jelas begini Neng, karena kegigihan dari Neng, kekuatan tidak terlepas dari doa Bunda Tegar. Inna ma'al usri yusra, sekarang Neng bisa merasakan kan atas kesabaran itu. Ujian sayang, ujian. Umi juga sering dulu, sampai Umi pernah puasa selama 3 tahun. Puasa selama 3 tahun waktu di pesantren, karena memang kurangnya duit. Kalau buka puasa cukup dengan air keran. Tapi alhamdulillah sekarang Umi juga dipakai di Trans 7, lumayan. Bukan lumayan lagi, alhamdulillah besar banget. Terima kasih. Nah, udah. Ya Mi, itu kan bagian dari kehidupan Umi. Pahitnya masa lalu kan Umi pernah bilang, ibaratnya minum jamu apa? Brotowali ya. Iya. Pahit dulu, tapi manfaatnya di kemudian hari. Semua kepahitan-kepahitan yang pernah kita alami nanti pasti akan berbuah baik, indah pada waktunya. Teman kita nggak tahu kapan Mi ya. Sekarang gantian saya yang nasihatin Umi Mi ya. Iya. Iya. Emang kita saling menasehati kok, Bos, bener. Iya Umi ya. Dan sekarang udah ada hasilnya buat Umi Nafori. Mungkin juga sekarang udah ada hasilnya buat kamu, walaupun mungkin buat kamu ya sedikit banyak. Kamu udah sukses jadi produser di Rumah Uya di Trans 7, acaranya juga yang luar biasa ya kan. Nah, Amin. sekarang kamu kan juga Ada telepon. nah, Apa tuh, Bu? kita berusaha juga mencari keberadaan ayahnya Fori. Kenapa ngotot? Ada. Hah? Aku aja nggak punya nomor teleponnya. Serius? Iya. Nah, kenapa emang? Emang ada? Mau ngasih? Kata mama emang punya. Nah, ya. Sekarang untuk yang pertama dulu deh. Untuk yang pertama, kita udah terhubung dengan orang yang pertama. Ya, ada seorang yang ingin berbicara dengan Fori. Halo. 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 Siapa? Halo? Halo. 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 Ya? Bos? Ya? Siapa, Bos? Ini siapa? Siapa yo? Lah, sama Bang lu sendiri nggak kenal. Oh, Mas Danis. Ini bukan acara ulang tahun saya, apa ulang tahun terus? Ya nggak apa-apa, iya kan?
Apa kabar, bro? Apa? Kenapa lu ditelepon-telepon? Mas Danis. Nggak tahu nih. Ya ada. Ini ada adiknya Fori nih. Ah, Kalau Mas Danis sendiri sama Fori dulu sempat terpisah berapa lama dulu ya? dia kan sekolahnya metrok ya kemana-mana. Ya. Ya lupa sih, cuman ya terakhir sih zaman kuliah kita bareng lagi, mulai dari dia kuliah kita mulai ngumpul lagi sih. Iya, dulu kan Fori sempat sama bapaknya ya. Iya, dia kan Iya. Dari tahun 95 sampai 2002 baru kumpul lagi. Baru kumpul lagi. Nah, kalau Mas Danis sendiri sama Ayah hubungannya gimana, Mas? Oh, dia mah baik-baik aja sih, kita sih orangnya tiga-tiga aja berdua. Kata Fori paling nggak mau ketemu sama bokap. Kenapa? Katanya Mas Danis nggak mau ketemu sama bokap. Bukan nggak mau ketemu ya, lebih kayak udah gede jadi mikirnya apa ya? Ya sudah yang lalu sekarang gitu aja sih. Tapi kan itu orang tua, masa ada mantan orang tua kan nggak ada? Iya, maksudnya kita juga nggak yang berhenti gimana. Cuma mungkin kalau untuk komunikasi kita nggak intens amat. SMA juga ada beberapa tahun yang lalu sempat, cuman ya nggak lagi sih, kan suka kadang-kadang ganti nomor juga, nggak intens gitu sih. Ya kalau misalnya bokap mau ketemu sama kamu, mau nggak? Ya ketemu aja sih. Iya mau. Iya nggak masalah. Oke. Anak-anak saya mah ketemu nggak apa-apa, cuma bapaknya itu. Nah, cuman bapaknya itu menurut ibu kan. Iya. Nah, sekarang Fori ada yang mau disampaikan nggak sama Kak Denis nih? ya apa ya, kalau keluarga kita kan bukan a happy family gitu ya dari kecil. Maksudnya dari kecil aku sama dia paling dekat gitu, dari yang zaman kita ditinggal bokap. Dulu lucu, ada cerita lucu, keluarga kita tuh sangat suka martabak gitu. Martabak kuya-kuya nih, coba deh. Jadi bokap itu suka tiba-tiba datang terus anak 4, dia cuma ngasih, ini ada uang 5.000. Oke, terus pergi lagi, papa ke Bali ya. Bali nggak tahu untuk berapa lama. Terus kakak yang pertama, ini kita punya uang 5.000, mau beli martabak tapi besok nggak bisa makan, apa nggak usah beli martabak tapi besok bisa makan? Kita semua milihnya martabak. Martabak besok nggak makan? Nggak makan. Tinggal aja udah ada siapa-siapa? Nggak ada. Makan jambu batu, jambu. Ya dari macam-macam, kadang ada tetangga ngasih gitu kan. Dulu sampai 3 bulan listriknya sampai dicopot, terus sampai tetangga ngasih lilin, kita tidur dalam keadaan pintu terbuka gitu. Tapi mama nggak tahu gitu, kita nggak pernah ada yang ngomong ke mama. Mama taunya kita hidup. Nah, kalau misalnya mama pulang nih ke Indonesia, bokap datang lagi gitu. Bokap datang yang terlihat seperti baik-baik saja, dan kita waktu itu masih kecil jadi nggak. Ya udah. Rumah tangga dilengkapi. Tante baru tahu nih cerita ini. Iya. Tahu. Gimana tuh dengerin ini Tante? Ya ternyata aja ya, nggak ngerti masalah dulu. Dulu di Saudi kan makannya enak ya kan? Iya, happy aja. Anaknya ternyata di sini begitu gitu. Iya. Ada yang mau disampaikan sama Kak Denis, Fori? Iya, pokoknya lu kan udah berkeluarga ya, bikin sebuah keluarga yang bahagia lah, mau seberat apapun kehidupan kita gitu, tetap itu jangan disia-siain gitu. Insya Allah enggak. Ya, Oke, Kak Denis, yang lalu kan ada yang disampaikan sama Fori, Kak Denis? Enggak, iya, maksudnya masa lalu kan pelajaran nih buat kita, nggak usah jadi dendam atau gimana. Ya udah lewat aja, maksudnya itu buat pelajaran, ambil yang baiknya aja sih, gitu aja sih penting. Oke. Oke, Kak Denis, terima kasih Kak Denis ya. Oke, sama-sama. Nah, kalian Fori, tentunya peran seorang ayah sangat penting, apalagi anak perempuannya kalau ingin menikah ya, bener ya. Ayah harus jadi wali ya, nggak bisa diwakilkan ya, kecuali udah nggak ada ya. Itu kakak tertua gitu Umi ya. Nah. Kecuali kalau ayah sudah nggak ada, bisa kakak syakik. Kakak syakik itu artinya saudara satu bapak satu ibu. Oke. Kalau seandainya kakak syakik nggak ada, saudara liab. Liab itu saudara satu bapak walaupun lain ibu. Oke. Jadi wali. itu ya. Nah, sekarang kamu udah punya pacar? Ya? Udah mau nikah rencananya? Ya. Kapan rencana nikah? Segera tuh kapan? Ya pokoknya nunggu dia pulang dulu lah ke Tanah Jawa. Emang lagi di mana? Di Sumbawa. Sumbawa, tapi nikahnya rencana dalam hitungan bulan, tahun? Semoga sih dalam hitungan bulan. Semoga dalam hitungan bulan. Mama udah tahu nih ceritanya? Bulan depan. Udah, setuju ya, Ma? Setuju. Tapi mau nggak mau kamu harus cari bapak kamu kan? Oke, udah ngelamar kamu? Belum. Ya lamaran resmi mah belum. Oke, ya. Ada seorang lain yang akhirnya ingin ketemu sama Fori, ya kan?
Jauh-jauh datang ke sini. Apakah bapaknya Fori atau mantannya Fori? Seorang lain yang akhirnya ingin ketemu sama Fori, iya kan? Jauh-jauh datang ke sini. Apakah bapaknya Fori atau mantannya Fori yang tidak disukai oleh mamanya? Iya kan? Inilah dia, langsung saja misteri guest kita, silakan. Makasih banget datang jauh-jauh dari luar Jawa. Silakan, ada yang Fori. Gimana tahu lu gak pernah? Gak pernah dia kan? Maka Tante bisa geser jadi sebelah Fori. Gak pernah ngasih gue, sumpah. Dengan Mas siapa? Rian. Mas Rian, makasih datang ke sini. Sama-sama. Udah kita sembunyikan tadi berjam-jam di studio bukan empat mata di seberang. Iya. Bilangnya di Bandung tadi. Nah, Ai itu panggilnya Ai. soal tadi orang udah gini, awas ya. Awas 126. Oke, Mas Ria. Iya. Tadi udah dengar semua di belakang? Sedikit. Serius sama Fori? Insya Allah serius. Insya Allah serius. Tante gimana menurut Tante Rian orangnya? Ya, saya lihat sih baik-baik aja. Baik-baik aja yang ini ya? Iya. Tadi Fori bilang katanya ingin menikah dalam hitungan bulan. Waduh, hitungan bulan ya? Iya. Berani nggak? Gimana Mas? Enggak, sekarang saya balikin lagi ke Forinya. Iya. Dengan kondisi seperti ini, saya jauh. Iya. Saya jauh. Fori di Jakarta. Iya. Jam kerjanya di TV kan nggak tentu. Iya benar. Saya tidur, dia masih meeting. Betul. Saya kerja, dia baru Curhat. tidur. Iya. Ya kan? Siap nggak untuk menjalaninya gitu? Seperti itu ritmenya ya. Seperti itu. Nah. Saya udah ngasih kondisinya seperti itu dari awal, belum komitmen. Nah, saya balikin lagi ke Forinya. Siap nggak? Fori siap nggak? Iya kan itu emang udah pembicaraan dari awal kan. Maksudnya ya emang udah kondisinya begitu Mas. Dari awal bakal ditinggal-tinggal. Udah dulu sama mama ditinggal, sama kamu ditinggal. Sedih banget. Terus katanya Fori juga pernah cerita kalau Mas Rian nggak mau nunjukin Fori ke teman-temannya, ke orang-orang. No. Bener nggak? Ih Mas, enggak. Begitu ceritanya. Jujur. Ayo. Katanya nanggung jujur. Iya sih, juga kadang-kadang dia tuh suka nggak ngerti ya kamu tuh sebenarnya itu. Ya udahlah, masa mau dibuka di sini sih, males banget ya kan? Ya kan lo biasa juga suka ngulik-ngulik orang. Sekarang lo begini kenapa lo ngomong-ngomong? Ya apa namanya? Dia suka bertanya-tanya sih kan kadang-kadang pengen ya namanya cewek tuh digandeng dengan bangga gitu ke teman-temannya. Cuman mungkin kalau Rian kan orangnya introvert gitu, jadi suka apa ya? Enggak ya. Ya gitu kan emang sempet pernah berantem masalah pet gitu kan. Kalau di pet itu sometimes kalau aku komen di postingannya dia nggak pernah komen, tapi komen temen-temen yang lain di post dibales. Apa bedanya aku sama temen-temen kamu apa gitu kan? Aku juga nggak minta di pet yang oh iya sayang ini, nggak juga nggak minta yang soal pacaran juga nggak. Iya kalau misalnya ada itu mah bonus Mas. Cuman kalau misalnya Kenapa dong Mas Rian, betul nggak gitu? Nah. Juga sama komplain istri saya juga suka gitu ke saya. Kalau menurut saya hal-hal yang pribadi tetap biarlah di pribadi gitu. ya kita as a friend aja di medsos, bukan cuma terus ya nggak usah jadi pacar, jadi teman juga suka sebel kali ya kalau misalnya ini misalnya aku temen dia gitu, aku cuma temen aku
Simpel sih, ini masalahnya sepele, remeh-temeh banget ini sebenarnya. Nggak apa-apa. Cuman ganjel gitu. Tapi udah pernah diobrolin sama dia ini emang, aduh. Apa? Kenapa Mas? Emang nggak mau yang lain, teman-teman yang lain di komen, di pet kok, Fori nggak di komen? Dia menjaga asuh. Apa ya? Kamu jangan memberi jawaban yang memuaskan, mereka ketawa. Mereka tuh udah kita happy aja ya. Oke. Gimana Mas? Bener gitu kondisinya? Bener sih, bener. Kenapa gitu? Apa ya? Ya, menurut saya kalau medsos ya medsos saja. Karena menurut saya yang penting teman-teman saya tahu siapa Fori kan. Iya. Mamahnya Fori tahu siapa saya. Mas Rian? Apa hubungannya? Ibu saya juga seperti itu. Yang menurut saya paling penting itu. Iya. Mau saya nggak komen di tempatnya Fori dan sebaliknya, ya bukan hal yang harus ya, dibesar-besarkan gitu. Bukan yang itu yang lebih penting. Yang lebih penting adalah? Yang penting saya sama Fori serius. Nah sekarang kenapa Mas? Tapi perempuan itu kan maksudnya pengen ditunjukin gitu. Ya. Nah, perempuan pengen ditunjukin gitu. Aku nggak pernah cerita ke mama. Sekarang tunjukkan perasaan kamu di rumah Uya kepada Fori sore hari ini. Tunjukkan keseriusan Rian pada Fori. Sekarang gini Mas. Ya. Sebelum ke Fori, saya minta izin dulu ke Mama. Boleh. Ma, Rian sama Fori mau serius. Kemudian saya minta restu dari Mama untuk lebih serius lagi ke Fori. Ya, insya Allah nanti orang tua saya akan datang ke Mama buat lebih lanjutnya lagi. Itu. Oke, dikasih izin tuh kan? Itu minta izin orang tua mau datang dulu nih. Insya Allah kapan nih? Boleh datang. Dulu juga udah bilang gitu, saya bilang boleh, kapan saya nunggu. Nah, tuh sekarang ditanya kapan? Secepatnya. Oh gitu, secepatnya itu kan kalau cewek tuh suka butuh tanggal formnya berapa. Oh gitu, secepatnya itu kan kalau cewek tuh suka butuh tanggal formnya berapa. Kan saya juga harus ngobrol dulu kan sama ibu saya. Betul, soalnya bisanya kapan. Tapi dalam waktu apa, 1 bulan, 2 bulan? 2 bulan. Udah izin ke tante, sekarang ke Fori. Ke Fori, Yang mesra lu. Iya. Dengan kondisi seperti ini, saya berjauhan sama Fori. Nanti kedepannya juga mungkin hampir sama seperti itu. Fori masih mau nggak sama saya? Mau melanjutkan ke tahap yang lebih serius lagi nggak? Dengan segala resiko-resiko yang akan ada. Insya Allah saya nggak akan ngecewain Mama, nggak akan ngecewain Fori. Kayak cerita-cerita kelam sebelumnya lah. Iya. Cerita-cerita Fori yang kelam sebelumnya. Dulu juga Mama udah bilang. Saya kan dulu bilang, Fori tuh kalau kerja pulang malam terus apa gitu. Udah kalau punya cari suami yang di TV, yang kerja di TV aja biar ngerti. Sekarang kan ya bener kan, kalau bukan di TV kan harus pulang namanya suami kan ya. Sekarang berarti Fori jawabannya adalah mau nggak? Itu artinya jawabannya mau nggak? Sekaligus menyesuaikan. Iya. Fori dijawab. Mau jauhannya mau sampai kapan? Waduh. Tergantung rezeki dong. Terus ada kemungkinan buat stay lama nggak? Stay lama enggak, kalau lama banget. Kerja di bidang apa, Mas? Saya di kontraktor. Oke, jadi emang sering keluar. Ya. Ini 6 bulan nih baru ketemu lagi. 6 bulan baru ketemu lagi? Iya. Emang udah berapa lama pacaran? Berapa lama ya? 1 tahun. Hampir 1 tahun. Fori dijawab? Dijawab?
Oh enggak, saya pulang nih. Jangan. Iya. Segera ya. Iya udah iya. Apa? Iya iya. Iya, iya tuh. Iya apa? It means Yes. Yes what? apa nih? Itu apa? Yes apa? Iya, dia menjawab pertanyaan dia. Iya. Apa tadi pertanyaan kamu? Hah? Apa? Siap nggak? Siap nggak dengan segala resikonya ya? Dengan segala resikonya. Saya akan cuek lagi misalkan. Iya, Jangan ya, karena dicuekin. masa begitu ya. Karena saya seperti itu. Ya tapi tetap akan adaptasi kan. Iya, saling masing-masing saling ya. Pada dasarnya aku orangnya nggak terlalu suka dicuekin sih. Itu sih sebenarnya kita masih suka itu ya. Ya. Jangan dicuekin. Mungkin dia tuh pengennya dimanja, nggak pernah dimanja kan Oh, dari sama orang kecil, tuanya ya. Nggak pernah dimanja sama orang tuanya dari kecil. Saya tinggal dia sebelum sekolah. Iya, iya. Sampai dia tuh pernah dulu bikin surat sama saya, bilang Apa katanya? gini. Surat juga masih ada sama Apa saya. suratnya? Gini, Mama, Polri itu dia bukan surat, dia bikin puisi tapi dikirim ke saya. Iya. Aku adalah seorang anak yang kurang kasih sayang dari orang tua, gitu kan. Jadi nangis banyak tuh, tapi Waktu kecil tuh ya? ya kelas 2 SD baru gitu? bisa nulis tulisan Tulis itu dikirim ke mama. Iya. Apa rasanya dengar surat itu? Ya ternyuh ya, nangis gitu. Nah. Teman-teman kalau sekolah disisirin, kalau Polri nggak ada yang nyisirin. Gitu, Bang. Nah, sekarang berarti Mas Rian emang orangnya cuek, tapi nggak ada salahnya juga kita melakukan suatu perubahan yang penting tidak merugikan diri kita kan. Tidak harus merubah diri kita dan jadi negatif, ya nggak ada salahnya. Tapi juga jangan paksa Rian jadi orang lain. Ya mungkin ketemu di tengah. Polri juga harus merubah juga apa yang mungkin Rian inginkan dan itu tidak merugikan kamu. Jadi diterima nih ya. Dan Iya. siap? Ya udah. Jadi intinya kita akan melihat sebentar lagi Polri dan Rian ada di pelaminan, amin. Nah, misi kali ini komplit berhasil, Mi.